Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya ke bumi untuk menyampaikan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah oleh hamba-hambanya. Di dalam ajaran umat Islam, ada 25 nabi yang kita wajib ketahui. Di antara ke-25 nabi tersebut, salah satunya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu kepadanya, sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana, dan cerdas. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Selain memiliki kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat bepergian mengendarai angin. Ia juga dapat memerintah jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengatur pasukannya. Pasukan di bagian depan bertugas untuk menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas untuk menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Ketika sampai di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak oleh pasukan besar yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Shishiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Ia kemudian bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebesarannya yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada pasukannya untuk berhenti. Para pasukan pun kebingungan kenapa Nabi Sulaiman menghentikan perjalanan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok nabi yang cerdas,
kaya raya, dan juga bijaksana. Walaupun demikian, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang dia miliki berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa untuk selalu mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Bahkan ia selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.